Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti karet support shock depan ya, ini ya untuk Toyota Soluna. Nah, caranya cukup mudah sekali. Yang jelas yang pertama kita dongkrak terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, kenapa saya menggunakan dua dongkrak? Ini untuk mengangkat awalan, kemudian ini untuk mengangkat akhiran. Kemudian sebagai pengaman saya menggunakan jack stand ya. Kalau nggak ada cukup didongkrak saja, kemudian diganjal menggunakan kayu dan sebagainya. Nah, langkah pertama kita harus melepas ban terlebih dahulu ya, untuk ban roda depan yang ingin diganti. Kemudian di sini ada dua baut 17 ya, ini nanti kita lepas semuanya. Kemudian di bagian atas di sini ada 3 baut ya. Ini baut 12-an. Ini nanti 3 baut ini kita lepas semuanya. Kemudian shocknya baru kita lepas. Nah, setelah shock lepas nanti baru di tracker menggunakan alat ya. Oke, pakai alat seperti ini ya. Kalau nggak ada, nanti sebagai pengaman ya kan, kondisikan awal saja, kemudian di bagian pernya kita ikat menggunakan kawat, tapi kurang safety biasanya ya, makanya lebih aman menggunakan alat seperti ini. Oke. Nah, step pertama kita lepas ini dulu ya, 2 baut 17-an ini kita lepas terlebih dahulu. Oke ya, kita menggunakan 2 baut 17 ya. Kita menggunakan 2 kunci 17, tinggal kita lepas saja. Satu untuk menahan, satu untuk mengendorkan. Oke, setelah bawah terlepas, kemudian tinggal kita melepas bagian atas ya. Di sini ada 4 buah baut, nanti tinggal dilepas menggunakan kunci 14. Oke ya, setelah dilepas atas maka kondisi shock bisa dilepas seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah pelepasan ini nanti bisa ditekan seperti ini ya. Nah, karena ini ada swing armnya, makanya perlu kita tekan ke bawah agar shock ini bisa kita lepas. Nah, untuk pelepasan shock di sini ya, kita perlu menggunakan alat ini. Nah, kita pasang di sebelah sini nanti sebagai pengaman ya. Ini sebagai pengaman ya, karena nanti ketika proses
penggantian karet support yang di atas ini tidak mengalami atau gasnya tidak loncat. Oke, nah seperti ini nanti kita tinggal kencangkan saja. Kemudian satu sisi nanti juga sama dipasang di sebelah sisi sini ya. Jadi kiri kanan agar nanti proses pengepresan dari pegas sendiri tidak miring, ya, sehingga keamanan lebih terjaga. Nah, nanti kondisinya seperti ini ya, tinggal kita kencangkan saja. Oke. Masuk. Oke, untuk baut yang tengah ini, yang ini nanti bisa kita lepas ya. Kita lepas menggunakan impact atau menggunakan kunci biasa, nggak apa-apa. Yang jelas bagian ini kita harus tahan dulu ya, dua sisi, agar nanti pada proses pelepasan itu lebih gampang. Ya, ini sampai nanti terlepas, tinggal kita lepas. Setelah terlepas, tinggal kita angkat bagian ini ya. Maka karet support ini udah bisa terlepas seperti ini ya. Ini kondisinya untuk karet support yang lama ini sudah naik ke atas ya, sudah mau jebol ini bagian ini. Makanya perlu kita ganti menggunakan yang baru. Nah, untuk yang baru kondisinya seperti ini ya. Nah, ini bagian bawah, kemudian ini bagian atas masih cekong ya, beda dengan yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisinya udah jebol sehingga membuat bunyi ya, bunyi klutuk-klutuk di bagian setir. Nah, untuk penggantiannya cukup gampang, tinggal kita pasang lagi aja ke bagian sini ya. Tinggal kita pasang ke bagian atasnya kembali. Ternyata kurang turun ya, perlu kita turunkan lagi.
Ya, setelah proses pemasangan seperti ini ya jadinya ya. Nah, ini udah aman. Insya Allah tidak ada permasalahan ya. Ya, tinggal kita masukkan kemudian dipasang lagi, sehingga nanti proses penggantian sudah selesai. Ya, setelah pemasangan prosesnya seperti ini. Untuk bagian bawah kita pasang juga murnya bawah 17, kemudian yang bawah 12-an yang di atas mur 12-an kita pasang juga ya, sehingga nanti prosesnya udah seperti ini. Nanti tinggal kita pengencangan, dikencangkan sampai benar-benar kencang. Kemudian untuk membantu ya, di sini ya, di sini saya membutuhkan untuk proses pemasangan memerlukan bantuan alat ya, ternyata ya seperti ini bentuknya. Nah, ini tujuannya untuk menginjak bagian lower arm ini agar turun ke bawah, sehingga nanti untuk mempermudah pemasangan shock ketika dimasukkan, kemudian posisi knuckle dipasang di bagian shocknya. Nah, itu ya mungkin beberapa tips yang bisa saya berikan untuk proses pemasangan agar mempermudah proses pemasangan. Oke ya, ini berikut tadi bagaimana cara mengganti karet support ya, shock depan untuk Toyota Soluna ya. Jadinya seperti ini. Nanti kalau udah sejajar lagi berarti sudah jebol. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.